Di langit, banyak kekuatan langsung berhadapan, dan True Origin yang agung melonjak ke langit, langsung memperkuat atmosfer yang rapat, dan bau medis yang pekat juga memanas dengan cepat di atmosfer ini. Qin Yichen, jika kamu membunuh Lan Zhen, aku tidak akan membiarkanmu. Xie Yun menatap Qin Yichen yang mencengkeram leher Lan Zhen, dan suaranya terdengar muram. Oh, bisakah saya memperlakukan saya dengan baik tanpa membunuh Anda? Qin Yichen tersenyum sedikit, tapi ada sentuhan ejekan di wajahnya yang sedikit pucat. Pada saat ini, selama dia menekan telapak tangannya dengan keras, dia dapat dengan mudah memelintir leher Lan Zhen. Badai petir, apakah kamu akan berada di sini dan melakukannya bersama kami? Melihat ekspresi mengejek Qin Yichen, tatapan Xie Yun beralih ke Thunder Ling Feng, berteriak dengan suara yang dalam. Apa itu? Lei Ling Feng juga menyelinap. Kecuali kejutan biru, lawan hanya memiliki 2 raksasa puncak lebih banyak dari mereka, dan raksasa-raksasa ekstra mereka cukup untuk menghentikan 2 raksasa puncak dengan mudah. Saat ini, meski mereka saling berhadapan, aliansi legenda guntur mereka tidak kalah. Lei Ling Feng, jangan paksa aku melakukannya, kalau tidak kamu tidak bisa menghentikanku. Awan dingin perlahan muncul dari wajah lama awan jahat, dan suara yang mengancam juga terdengar perlahan. Ayo kita coba. Angin roh guntur juga menyelinap, tanpa konsesi apapun. Sebagai penatua agung petir, bahkan jika dia menghadapi raksasa puncak keluarga kekaisaran, dia yakin bahwa dia tidak akan ketinggalan. Apakah kamu ingin mencoba? Corak awan jahat menjadi semakin suram. Di dalam tubuhnya, fluktuasi True Origin yang agung juga keluar, dan roh jahat abu-abu secara bertahap menyebar dan menyebar. Melihat tindakannya, banyak pembangkit tenaga listrik di Thunder Monster Alliance tiba-tiba menjadi tegang. HMPH. Pada saat ini, angin guntur mendengus dingin. Di tubuhnya, ada juga True Origin yang kejam. Lonjakan perak menyebar, dan itu juga menempati separuh langit. Melihat Lei Ling Feng tanpa konsesi, wajah awan jahat menjadi sangat gelap. Menggores. Tapi di antara konfrontasi antara kedua belah pihak dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Jalur mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa tubuh Qin Yichen telah mundur, dan di udara, tubuh Lan Zhen jatuh dengan lemah, kepalanya dipelintir, dan vitalitasnya secara bertahap menghilang. Kejutan biru. Setelah melihat pemandangan ini, seekor burung hantu raksasa puncak di belakang Xie Yun berteriak kaget, bentuknya dibawa langsung ke tubuh yang jatuh, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk melakukannya. Barang-barang lain. Pada saat ini, wajah Xie Yun juga sangat suram, dan dia jelas tidak menyangka bahwa ketika suasananya begitu tegang, Qin Yichen mengabaikan situasi keseluruhan, sehingga pembunuhnya begitu kurang ajar sehingga mereka menghancurkan raksasa puncak. Kekuatan pertempuran. Bang. Dalam suasana konfrontasi yang tegang, dan di jarak antara pohon roh di kejauhan, tiba-tiba terdengar raungan, dan jalur pandang bergeser. Kemudian semua orang terkejut melihat pohon roh telah tumbang, dan boneka emas bahkan memegang pohon kuno ini secara langsung dan melarikan diri ke bawah puncak gunung. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa tidak memiliki warna yang luar biasa di wajah mereka. Yang ini, jika diketahui bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, sulit untuk menahan penjarahan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik, mereka hanya mengambil pohon roh dan melarikan diri. Jangkrik, masih waras. Buruk. Saat melihat pemandangan ini, mereka yang berilmu luas, namun berpenampilan sangat jelek. Karena mereka tahu bahwa sekali item langka seperti pohon roh dicabut, jika tidak menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh dalam waktu singkat, ia akan layu sepenuhnya. Hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik yang hadir yang memikirkan pohon roh yang begitu kasar, setidaknya, untuk mengambil puncak bukit kecil tempat ia tumbuh. Binatang ini ingin menghancurkan pohon roh. Melihat adegan ini, kulit Lei Ling Feng ini juga luar biasa suram. Angin badai, ingat orang tua itu, ketika aku mendapatkan pohon roh, saatnya kamu mati. Pada saat ini, awan jahat itu juga mendengus dingin. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan sosoknya berbalik untuk mengejar ke arah jepitan emas. Sua. Hai. Di belakangnya, pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran kejahatan besar melihat situasinya, dan juga pergi, mengikuti dari belakang. Mengejar, bahkan jika pohon roh dihancurkan, mereka tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, angin petir diteriakkan dengan marah setelah bergumam samar pada diri sendiri. Kekuatan banyak aliansi monster guntur juga mengangguk. Segera, banyak siluet bergegas menuruni gunung. Di bawah pengejaran seperti itu, semua wajah yang kuat menjadi murung, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dari tangan boneka emas itu, serpihan kayu terus berjatuhan. Jelas, pohon roh mulai layu. Jika Anda membuang sedikit waktu, saya khawatir pohon roh benar-benar hancur. Saat ini, di puncak gunung, hanya ada Qin Yichen dan Lei Yunyu, dan beberapa raksasa trauma lainnya juga mengikuti barisan mereka sendiri saat ini. Kamu tidak apa-apa. Melihat wajah yang agak pucat dan tampan,
Saya tidak tahu mengapa. Hati Lei Yunyu juga memiliki warna yang tertekan. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan 2 pil dari tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat menerobos ke tingkat suci, dia juga memahami gaya kedua dari teknik pedang, hancurkan. Teknik pedang ini juga jauh lebih kuat daripada kekuatan hebat dari gaya pertama. Bahkan pedang cahaya biru kejut biru dihancurkan olehnya, dan setelah menembus kekuatan sihir, pedang Qi masih dikejutkan oleh kejutan biru. Dapat dilihat betapa mengerikannya teknik pedang ini. Namun, dengan kekuatan Qin Yichen, sangat enggan untuk menunjukkan gaya pemotongan pedang teknik ini. Itu hanya Black Qi yang hampir sepenuhnya mengosongkan asal sejati Qin Yichen. Jika dia bukan seniman bela diri dari kultivasi ganda ilahi, saya khawatir bahkan setelah serangan itu, dia bahkan tidak dapat melakukan tindakan sama sekali. Apalagi memukul anjing air dengan rasa sakit dan membunuh Lan Zhen dalam satu gerakan. Setelah 1/4 jam penuh, Qin Yichen baru saja memuntahkan seteguk udara kotor. Meski nafasnya masih sedikit sia-sia, dia tidak kendur seperti sebelumnya. Apakah kita akan melakukannya? Tetua Agung, mereka semua mengejar itu. Ketika Qin Yichen bangun, Lei Yunyu, yang dengan hati-hati menjaga sisinya, bertanya dengan lembut. Mengapa di masa lalu? Setelah sekian lama, pohon roh telah lama layu. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, tertawa kecil. Segera, matanya juga tertuju ke depan. 10.000 bui keluarga kekaisaran, keberadaan yang begitu mulia. Bagaimana mungkin hanya ada satu simbol peri pohon roh di antara relik mereka?